bersama Fadriani Pakaya dari kelompok 6 dengan judul materi kelompok manajemen peserta didik, yaitu perkembangan peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik, keberdayaannya sangat dibutuhkan lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat beruntung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari mahasiswa itu masuk sampai dengan keluar dari suatu sekolah. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional ialah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dalam jenis pendidikan tertentu. Peserta didik juga mempunyai sebutan-sebutan lain seperti murid, subjek didik, anak didik, dan sebagainya. Peserta didik juga adalah semua orang yang melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan atau dilibatkan secara langsung, yaitu seperti semua masyarakat yang ikut dalam pembelajaran lembaga pendidikan formal maupun informal. Yang berikutnya yaitu perkembangan intelektual peserta didik. Intelektual sering atau banyak digunakan dengan sebutan kecerdasan ataupun kemampuan. Ia merupakan suatu karunia yang dimiliki oleh individu-individu atau peserta didik seperti anak SD ataupun kita dalam kurung untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya, serta bagaimana ia berusaha menggabungkan dirinya kepada penciptanya. Ketika baru lahir, seorang anak sudah mempunyai kecerdasan, hanya sangat beruntung pada orang lain untuk memenuhi perkembangan hidupnya. Dalam perkembangannya, anak makin meningkatnya berbagai kemampuan untuk mengurangi ketergantungan dirinya pada orang lain, dapat juga memenuhi kebutuhannya sendiri. Perkembangan intelek sering juga dikenal di dunia psikologi maupun pendidikan dengan istilah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental seperti kita berpikir, menimbang, mengamati, dan mensintesis serta mengevaluasi, dan memecahkan persoalan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Yang berikutnya yaitu teori perkembangan kognitif Vygotsky. Teori perkembangan Vygotsky kognitif menurut Vygotsky dan Jean Piaget adalah sangat berbeda. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena yang kita ketahui, anak-anak ketika diajari oleh orang tua dan orang-orang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang
ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Teori Vygotsky adalah teori kognisi sosial budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan budaya dan interaksi sosial. Jadi, budaya dan interaksi sosial lebih penting dan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif pada anak. Itu menurut Vygotsky. Adapun teori perkembangan kognitif Vygotsky dengan konsep zona perkembangan proksimal atau dalam kurung ZPD. Vygotsky juga menganalisiskan zona perkembangan proksimal, yaitu anak yang mendapatkan tugas yang dirasa sulit bagi anak untuk dikerjakan sendiri, akan tetapi jika dibantu oleh orang dewasa atau orang dewasa lainnya yang terlatih, maka anak dapat mengerjakan tugas yang dirasa sulit tersebut menjadi gampang. Adapun konsep scaffolding, Vygotsky menjelaskan tentang perubahan dukungan yang dialami oleh anak selama proses pembelajaran terkait dengan perkembangan kognitif. Bahasa dan pemikiran menurut Vygotsky, pembicaraan yang dilakukan oleh anak tidak hanya untuk berkomunikasi saja, melainkan untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena dengan menggunakan bahasa, meskipun bahasa yang tidak diucapkan tidak sempurna, tapi dengan bahasa disebut sudah mewakili apa yang diinginkan atau diutarakan oleh anak. Baik, itulah materi kelompok yang bisa saya jelaskan sedikit. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.